Baik, Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SGD 6. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil bahasan kami mengenai amblyopia strabismus. Bisa di next. Baik, yang di slide ini adalah nama-nama anggota kami. Bisa di next. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nyoman Maldi dari Mariana dengan 3 digit NIM terakhir 034. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluan dari amblyopia strabismus. Bisa di next. Bisa di next. Jadi yang pertama ada beberapa latar belakang yang latar belakangnya dari bahasan ini. Yang pertama adalah mata, di mana mata ini adalah merupakan salah satu organ vital penting pada manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Apabila terjadi gangguan pada maka akan mengganggu kehidupan sehari-hari manusia. Dan salah satu contoh yang akan jadi bahasan kami pada kali ini yaitu amblyopia strabismus, di mana amblyopia ini adalah sering disebut sebagai dengan istilah mata malas yang dapat menurunkan tajam penglihatan seseorang. Dan penurunan tajam penglihatan ini terjadi walaupun mata dengan terus tajam penglihatan terbaik dan tidak berhubungan dengan kelainan yang terjadi pada struktural anatomi. Sedangkan untuk strabismus ini adalah salah satu pencetus yang bisa menyebabkan jadinya amblyopia. Dan strabismus ini merupakan kondisi adanya perbedaan dari arah kedua mata sehingga tampak tidak sejajar atau tidak dalam posisi yang seharusnya. Di mana keadaan ini sering juga disebut dengan istilah mata juli. Baik, bisa di next. Apa urgensi sehingga kami membahas dari amblyopia strabismus ini, di mana diketahui bahwa angka kejadian amblyopia pada tahun 2019 ini di seluruh dunia sekitar 99 juta, dan diperkirakan kejadian amblyopia ini pada tahun 2030 akan meningkat sebanyak 175,2 juta, dan pada tahun 2040 akan meningkat menjadi 221,9 juta. Sedangkan untuk angka kejadian strabismus diketahui pada populasi umum diketahui sekitar 2,5%, dan ada gangguan pada mata ini yaitu amblyopia strabismus akan mempengaruhi kehidupan sosial dan juga kepercayaan diri kepada seorang yang menderita amblyopia strabismus. Baik, bisa di next. Baik, ini merupakan masalah yang nantinya akan dijelaskan secara rinci oleh teman-teman. Bisa di next. Ini juga merupakan tujuan dari pembuatan dari amblyopia strabismus. Bisa di next. Dan ini ada manfaat, yaitu pertama ada manfaat teoritis dan juga ada manfaat praktis yang bisa dapat dibaca dari slide. Bisa di next. Untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Mona Risa Simanjuntak dengan 3 digit NIM akhir 013. Boleh tolong di next? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka, terutama bagian definisi amblyopia. Amblyopia atau sering disebut dengan mata malas merupakan berkurangnya penglihatan pada mata karena perkembangan visual yang tidak normal. Amblyopia ini merupakan kelainan perkembangan saraf yang mengakibatkan perubahan fisiologis pada jalur visual dan gangguan penglihatan pada satu mata atau lebih, namun jarang terjadi pada kedua mata. Amblyopia ini dapat terjadi saat lahir, tetapi juga dapat terjadi seiring dengan pertumbuhan. Ketika otak menerima informasi yang buruk dari salah satu mata, otak akan berhenti untuk berkomunikasi dengan mata tersebut. Hal ini menyebabkan otak bergantung pada informasi yang berasal dari mata lain yang lebih kuat. Itu sebabnya disebut dengan mata malas. Amblyopia dapat disebabkan oleh masalah mata lainnya seperti kelainan refraksi, contohnya ada rabun jauh ataupun rabun dekat, kemudian strabismus atau juling, dan juga katarak. Boleh tolong di next? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yoga dengan digit terakhir 218. Next. Dari sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi amblyopia. Secara klasik didefinisikan sebagai penurunan ketajaman visual, berkurangnya sensitivitas kontras frekuensi spasial tinggi, dan defisit penglihatan binokular. Amblyopia umumnya terjadi di awal kehidupan ketika sistem visual yang berkembang gagal mengirimkan gambar yang tajam ke korteks visual. Ketika gangguan stimulus visual dewasa sebelum waktunya parah tidak teridentifikasi dan tidak terbalik pada bulan atau tahun pertama, hal itu dapat menyebabkan modifikasi struktural yang mendalam dari sirkuit saraf visual, menyebabkan perubahan morfologi definitif pada struktur kortikal dari nukleus genikulat lateral dan korteks visual yang menyebabkan perubahan definitif pada fungsi visual akhir mata amblyopia. Dapat disebabkan oleh kekeruhan media, katarak,
strabismus atau kelainan refraksi anisometropik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Kavita Patricia Sasilaksmi dengan 3 digit PIN terakhir 24. Jadi saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis, di mana manifestasi klinis yang terjadi pada penderita ambliopia adalah wandering eye, menyipitkan satu mata, torticollis atau memiringkan kepala, nystagmus atau strabismus. Menyipitkan satu mata dapat menunjukkan wandering eye atau exotropia. Kemudian, torticollis merupakan tanda bahwa anak sedang berusaha menyelaraskan mata dengan lebih baik. Nystagmus adalah suatu kondisi di mana bola mata membuat gerakan berulang yang tidak disengaja. Anak-anak dengan nystagmus dapat menoleh untuk menemukan zona visual yang mengurangi pergerakan mata. Sedangkan strabismus adalah mata juling atau kondisi di mana posisi kedua bola mata tidak sejajar dan bergerak ke arah yang berbeda. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Paramita Sari dengan 3 digit NIM belakang 202. Jadi saya akan membahas tata laksana ambliopia. Jadi tingkat kesuksesan terapi ambliopia ini meningkat jika dilakukan intervensi dini, terutama pada sensitif pada perkembangan sistem penglihatan anak. Tujuan terapi ini adalah untuk mendapatkan penglihatan yang jelas dan mencapai tajam penglihatan yang seimbang antara kedua mata. Selanjutnya, tata laksana terapi ambliopia pada anak-anak mencakup beberapa langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan penyebab terhalangnya akses penglihatan. Yang kedua, mengoreksi setiap kelainan refraksi. Yang ketiga, mendayagunakan atau merangsang pemakaian mata bermasalah dengan cara membatasi penggunaan mata normal atau dominan dengan oklusi dan penalisasi. Baik, sebelumnya izin melanjutkan. Saya Pak Wahyu dengan nomor 104. Jadi next. Baik, di sini kita bisa langsung saja membahas tentang strabismus. Jadi strabismus sendiri dari definisinya sendiri itu adalah suatu masalah gangguan penglihatan di mana terdapat ketidaksejajaran antara satu mata dengan mata yang lainnya sehingga mengakibatkan perbedaan dari arah kedua mata tersebut. Nah, di mana pada kondisi ini bisa saja salah satu matanya dapat terlihat lurus menuju satu objek, sedangkan mata yang lain itu dapat terlihat mengarah ke dalam, keluar, ke atas, ataupun bahkan ke bawah. Nah, kondisi ini atau strabismus bisa disebabkan karena kondisi-kondisi faktor-faktor atau faktor-faktor tertentu seperti kelainan refraksi, kelainan sensorik atau organik, kelainan anatomi ataupun juga motorik. Lalu di sini ada juga 3 jenis, yaitu yang pertama adalah strabismus horizontal, vertikal, torsional maupun kombinasi. Dan tentunya strabismus sendiri juga dapat menimbulkan efek samping pada kehidupan sehari-hari pada pasien tersebut, baik dari segi interaksi sosialnya maupun baik dari segi psikososialnya. Next. Perkenalkan, nama saya Nyoman Mas Nyana Tangkas dengan 3 digit terakhir 053. Next. Jadi untuk patofisiologinya sendiri itu melibatkan otot yang mengendalikan posisi bola mata yaitu otot-otot ekstraokular. Nah, yaitu saraf kranial 3, 4, dan 6 merupakan saraf yang mengendalikan otot-otot ekstraokular. Nah, pada saraf kranial 3 itu gangguannya akan menyebabkan mata menyimpang ke bawah dan keluar. Sedangkan gangguan pada saraf kranial keempat menyebabkan mata melayang ke atas dan memungkinkan sedikit ke dalam. Nah, sedangkan pada gangguan saraf ke-6 akan menyebabkan mata menyimpang ke dalam dan memiliki banyak penyebab karena jalur saraf yang relatif panjang. Nah, strabismus ini dapat menyebabkan ambliopia karena otak mengabaikan satu mata. Perkembangan dapat terganggu oleh strabismus jika anak selalu terfiksasi dengan satu mata dan jarang atau tidak pernah terfiksasi dengan mata lainnya. Penyebab lain dari perbedaan penglihatan antara mata kanan dan mata kiri seperti katarak, asimetris, kelainan refraksi, atau penyakit mata lainnya juga dapat menyebabkan atau memperburuk strabismus. Next. Baik, sebelum perkenalkan, saya Putra Kadenda Matrawiwa dengan 3 digit PIN terakhir 444. Silakan memperhatikan mengenai next. Mengenai manifestasi klinis dari strabismus, di mana tanda yang mudah terlihat pada pasien strabismus ini adalah kondisi salah satu mata yang tidak sejajar dengan mata yang lain. Sedangkan gejala yang dapat menyertai dari kondisi ini penglihatan yang buram, merasa tidak
nyaman saat membaca, sakit kepala, dan mata mudah lelah setelah pemakaian kacamata berkepanjangan. Jajaran dari kedua mata ini tentu saja disadari oleh sekitar, yang mana hal ini dapat memberikan efek negatif pada kehidupan pasien dan juga berbagai kesulitan dalam interaksi sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Queen Fatih Yusran dengan 3 digit yang terakhir 032. Bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tata laksana strabismus, di mana tujuan utama dari tata laksana strabismus ini adalah untuk mengembalikan kesarasan atau posisi okuler seperti semula. Adapun terapi yang dapat dilakukan yaitu terapi farmakologis menggunakan injeksi botulinum toksin A atau BTA secara intramuskular. Nah, pemberian terapi BTA ini secara perlahan akan mengubah dan memperbaiki posisi bola mata, namun pilihan ini hanyalah diperuntukkan untuk orang dewasa, sedangkan pada anak belum ada penelitian lanjut yang mendukung. Lalu selanjutnya terapi non-farmakologis, yaitu ada 3, bisa menggunakan kacamata atau lensa kontak, bisa menggunakan lensa prisma, ataupun melakukan eye exercise ataupun orthoptics. Dan yang terakhir yaitu melakukan pembedahan, di mana pembedahan pada pasien strabismus hanya dipertimbangkan apabila terapi konservatif yang dilakukan tidak berhasil. Untuk indikasinya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Idewo Made Gede Yudiarto dengan nama akhiran 126. Bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu hubungan amblyopia dan strabismus. Nah, strabismus dapat menyebabkan terjadinya amblyopia di kemudian hari jika tidak diobati. Ketika mata tidak bergerak sejajar pada kondisi strabismus, otak mungkin tidak dapat menggabungkan gambar dari kedua mata dengan baik. Misalnya, jika mata yang satu melihat ke arah tengah, mata yang lain mungkin melihat ke arah luar. Hal ini menghasilkan perbedaan dalam gambar yang diterima oleh kedua mata tersebut. Perbedaan gambar yang diterima dapat menyebabkan penglihatan ganda. Untuk menghindari penglihatan ganda, maka korteks visual akan menekan input visual dari mata yang menyimpang. Otak cenderung akan mengandalkan penglihatan dari satu mata. Akibatnya, mata tidak bergerak sejajar. Mata yang tidak bergerak sejajar tidak menerima rangsangan visual yang cukup dan perkembangannya menjadi terhambat, sehingga menyebabkan terjadinya amblyopia. Nah, amblyopia yang disebabkan oleh strabismus ini, jika tidak diobati atau yang dikenal dengan strabismic amblyopia ini, akan mengganggu aktivitas sehari-hari yang dijalani, seperti terjadinya penurunan kecepatan membaca ataupun penurunan stabilitas postural. Baik, mungkin bisa di next. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nimade Primandari dengan 3 digit yang akhir yaitu 054. Bisa di next. Untuk pencegahan amblyopia strabismus ini, peran orang tua ini sangat penting untuk mengajarkan anak kecil tentang pentingnya pemeriksaan penglihatan dini untuk anak-anak mereka. Menurut di American Ophthalmic Association atau AOA, strabismus ini tidak dapat dicegah, tetapi komplikasinya ini dapat dicegah jika terdeteksi cukup dini. Maka dari itu, dianjurkan minimal anak-anak harus di-screening untuk kesehatan mata sebelum usia 6 bulan dan lagi antara 3-5 tahun. Jika seorang anak telah didiagnosis menderita amblyopia, orang tua ini harus diedukasi untuk segera diobati. Artinya anaknya diobati. Kehilangan penglihatan akibat amblyopia ini biasanya tidak dapat diubah. Untuk perawatan ini harus ditekankan dengan orang tua, di mana tenaga kesehatan ini juga harus mendorong orang tua pada setiap kunjungan untuk melanjutkan pengobatan, di mana prognosis yang baik pada anak dengan amblyopia berat dapat dicapai ketika keluarga dan masyarakat terlibat dalam perjalanan pengobatan mereka. Sekian, bisa di next. Perkenalkan, nama saya Kurota Yunaija Putri dengan 3 digit tim terakhir 077. Next, saya akan membahas terkait dengan penutup. Next, yang pertama adalah kesimpulan. Amblyopia adalah kelainan perkembangan saraf umum yang mengakibatkan perubahan fisiologis pada jalur visual dan gangguan penglihatan oleh karena gagal mengirimkan gambar yang tajam ke korteks visual. Kemudian strabismus itu adalah gangguan penglihatan ketika terdapat ketidaksejajaran antara satu mata dengan mata yang lainnya oleh karena kelainan pada otot atau saraf yang mengendalikan posisi mata. Nah, amblyopia dan strabismus merupakan 2 kondisi mata yang berbeda, tetapi dapat terkait satu sama lain. Nah, strabismus dapat menyebabkan terjadinya amblyopia di kemudian hari jika tidak diobati, oleh karena otak yang mungkin tidak dapat menggabungkan gambar dari kedua mata dengan baik. Nah, untuk pencegahan amblyopia strabismus adalah dengan pemeriksaan penglihatan sejak dini. Next. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama bagi pembaca disarankan untuk membaca dan memahami isi dari student project ini yang mengkaji tentang amblyopia strabismus, sehingga pengetahuan dan ilmu yang diberikan dapat tersampaikan dan diterapkan dengan baik.
Dan kemudian bagi pihak kampus, kami menyarankan untuk pihak kampus agar dapat menempatkan student project ini di perpustakaan agar bermanfaat bagi sivitas akademika yang ada di Universitas Udayana. Next. Sekian presentasi dari kami dari SGDA 6 terkait dengan amblyopia strabismus. Terima kasih.